Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nikmat kehidupan yang boleh kami rasakan, baik itu berupa nafas kehidupan, pekerjaan, dan berkat-berkat yang boleh kami terima. Itu semua karena cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan cinta kasih-Mu melalui sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23, yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tak ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang tidak membutuhkan rasa damai? Ada? Pastinya setiap pribadi kita membutuhkan rasa damai, betul? Karena rasa damai dalam diri dapat membuat kita tenang, nyaman, rileks, dan lain sebagainya. Akan tapi, rasa damai seperti apa yang kita butuhkan? Macam-macam. Ada yang merasa damai ketika berdoa. Ada yang merasa damai ketika baru mendapat gaji atau lagi gajian. Ada juga yang merasa damai ketika berdiam diri di tempat yang hening. Ada juga mungkin yang merasa damai ketika duduk sendiri sambil minum kopi atau minum teh atau lain sebagainya. Mungkin dan juga ada juga orang yang pergi ke gunung atau lain sebagainya. Ada sebuah cerita di satu kerajaan. Seorang raja membuat pengumuman lomba melukis tentang apa itu rasa damai. Alhasil ketika seorang raja mengumumkan lomba untuk membuat lukisan tentang damai, ada 3 orang yang mengumpulkan gambar tentang makna damai. Yang pertama, ada lukisan tentang ada sebuah gambar kapal yang diam di tengah lautan dan tertulis itulah damai. Kemudian yang kedua, ada yang melukis seorang petani dengan hasil padi yang banyak dengan tulisan itulah damai. Kemudian yang ketiga, ada yang melukis sebuah air terjun dengan air yang begitu deras dan tertulis itulah damai. Lantas siapa yang menang dari 3 lukisan tersebut? Kapal, padi, atau air terjun? Dan surprisingly, yang mengagetkan adalah yang menang adalah gambar yang ketiga, gambar tentang air terjun. Mungkin kalau kita pikir
gambar air terjun kalau kita lihat secara jelas atau dalam yang nyata, air terjun itu kan sangat berisik, sangat deras, sangat pokoknya tuh di mana damainya. Tetapi kemudian karena ternyata di gambar air terjun tersebut, kalau dilihat secara detail, ada sekelompok burung yang membangun sarang di dekat air terjun tersebut dan kemudian sedang tertidur pulas. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, murid-murid Yesus pun juga sedang merasakan yang demikian, mencari hal tentang damai. Ketika kedamaian mereka telah hilang karena sosok guru, sahabat mereka, Tuhan Yesus harus mati dan meninggalkan mereka. Seketika mereka merasakan ketakutan, kecemasan yang begitu mendalam, sehingga mereka di ayat yang ke-19 tertulis, mereka berada di suatu tempat dan mengunci pintu karena mereka ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Akan tapi ketika mereka merasakan ketakutan, datanglah Yesus dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang rasa damai hadir dan ada bukan saat ketika kita berada di tempat yang sunyi, yang tenang, dan yang hening. Damai adalah ketika kita berada di suatu kondisi pergumulan, kekhawatiran, sedang berbagai masalah menghampiri kita, namun kita tetap tenang. Itulah damai. Terlebih ketika kita dapat mengampuni orang-orang yang telah menghujat kita, telah menusuk kita dari belakang, mengomong kita, mencibir kita, namun kita tetap dapat mengampuni. Itulah damai. Seperti yang ayat 23 katakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Terkadang rasa damai bukan saat ketika kita berada di tempat hening, melainkan kita berada di tengah-tengah pergumulan, tengah keramaian. Seperti gambar air terjun, terdapat sekelompok burung yang dapat tidur tenang ketika di dekat air terjun yang menimbulkan suara keras, namun mereka tetap tenang. Kiranya kita tetap memohon kepada Tuhan agar damai sejahtera berada di diri kita dan kita dapat ditenangkan melalui sabdanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali rasa damai kami hilang karena berbagai pergumulan, berbagai rasa khawatir yang seringkali meliputi pikiran kami. Namun dengan firman Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami bahwa ketika kami dapat mengampuni sesama kami, mengampuni orang-orang jahat kepada kami dengan terus mendoakan mereka, maka rasa damai boleh kami rasakan. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon kepada-Mu Tuhan agar mereka disembuhkan, agar mereka kembali disemangati, sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali melanjutkan setiap aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang minggu ini atau hari ini atau bulan ini boleh
kembali merasakan ulang tahun, penambahan usia. Kiranya Tuhan juga berikan pertambahan iman sehingga iman mereka tetap bertumbuh. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru damai kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini, sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.